Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas dari Torio Coding. Hari ini kita akan belajar mengenai Introduction to HTML. Kita akan belajar tentang website dan HTML. Langsung saja, di sini agendanya kita akan ngapain aja. Kita akan mengetahui apa itu website, apa itu HTML. Kita juga akan belajar tentang setup dari code-nya nanti seperti apa, dan nanti di akhir adalah summary-nya. Kita mungkin udah tahu lah ya website itu apa. Jadi website itu adalah sekumpulan halaman web yang berisi tentang konten-konten yang dibungkus dan identifikasikan di sebuah domain, nama domain, dan dipublikasikan di sebuah web server gitu. Jadi gampangnya sih contoh website itu seperti google.com, facebook.com, dan youtube.com. Kita lanjut lagi, kita akan bahas tentang HTML-nya. Nah, HTML ini kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, jadi si HTML ini digunakan untuk mendeskripsikan struktur dari sebuah web. Itu bisa saja bentuknya dari teks, atau dari gambar, atau dari form, atau video, dan sebagainya dalam bentuk HTML teks gitu. Nah, teks di sini contohnya seperti di bawah ini, dia ada tag P, ada tag A, dan ada tag IMG. Nah, jadi kalau P ini nanti outputnya adalah berupa teks. Nah, kalau A ini adalah berupa teks juga, tapi ketika teks ini bisa diklik juga gitu. Jadi bisa mengarah ke sebuah link lagi, sebuah page baru itu. Lalu ada image juga, IMG. IMG itu berarti gambar ya, image. Nah, itu untuk kita bisa menampilkan gambar di website kita. Nah, kenapa sih kita harus belajar yang namanya HTML atau kita belajar website, membuat website? Jadi sebenarnya di sebuah website itu ada 3 bagian penting di sebuah website. Yang pertama adalah kita butuh kerangka. Kita butuh kerangka. Di sini HTML adalah jawabannya, yaitu HTML diibaratkan sebagai bagian tengkorak dalam seorang manusia gitu. Jadi yang membuat manusia ini bisa berdiri itu karena adanya tengkorak ya. Jadi ada rangka, ada kerangkanya gitu. Jadi HTML ini kan tadi mendeskripsikan rangka dari web itu. Jadi nanti ada header, ada head, ada body, ada juga nanti ada bagian footernya juga gitu. Nah, itu bagian kerangka kita istilahnya. Lalu lanjut lagi, di sini ada juga CSS gitu. CSS ini diibaratkan kalau di manusia itu adalah penampilan gitu, appearance dari seorang manusia gitu. Bisa dari warna rambut, terus bentuk muka, besar kepala, atau postur tubuhnya sebesar apa, dan bagaimana bentuknya, itu bisa diibaratkan itu sebagai CSS di dalam sebuah website gitu. Jadi CSS ini yang akan mempercantik tampilan website kalian. Bisa aja warna dari websitenya itu akan bisa warna-warni, itu berkat dari CSS gitu. Dan yang terakhir adalah JavaScript, atau misalkan diibaratkan di seorang manusia adalah sebagai otot. Karena JavaScript ini, atau kita singkat JS ini, membuat website itu lebih interaktif. Maksudnya interaktif di sini adalah, kalau otot itu kan biasanya digunakan untuk menggerakkan ya. Jadi kita udah ada kerangka, kita ada penampilannya, tapi kita nggak bisa gerak gitu. Nah, si otot ini yang akan menggerakkan anggota tubuh kita gitu. Nah, JavaScript juga seperti itu. Misalkan di sebuah website kita mau mengorder, misalkan kita menggunakan aplikasi layanan gitu ya, layanan beli tiket nonton gitu ya. Nah, itu ketika kita klik order, dia akan membawa website itu akan membawa kita ke sebuah web page baru, yaitu check out gitu, dimana kita bisa bayar tiket nonton kita gitu. Langsung aja di sini untuk setup itu sebenarnya untuk HTML, CSS, dan JavaScript itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi gitu, karena sebenarnya udah ada di browser kalian juga gitu. Kalau kalian buka Google Chrome atau misalkan pakai Mozilla Firefox, itu kalian pasti udah bisa sih buka HTML, bisa menggunakan HTML, CSS, dan JS gitu. Nah, paling di sini setupnya yang dibutuhkan adalah sebuah text editor. Jadi text editor ini
ya buat yang kalian menggunakan scriptnya gitu, script HTML, CSS, dan JS-nya. Nah, untuk setup yang paling mudahnya sih yang pasti ada di komputer kalian atau di laptop kalian adalah Notepad. Tapi kalau dari saya sih nggak menyarankan untuk menggunakan Notepad ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan aplikasi seperti Sublime Text atau Visual Studio Code gitu. Atau bisa pakai yang lain juga sih, bisa pakai yang lain juga gitu. Cuman yang paling familiar dan paling sering saya pakai adalah Sublime dan VS Code gitu. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan Sublime Text gitu. Kalau misalnya kalian lebih prefer VS Code gitu, boleh juga karena VS Code ini banyak extension-extensionnya yang bisa membantu kalian ketika kalian script nanti gitu. Oke, langsung aja kita coba. Kita akan buat sebuah website aja, sebuah website simple banget gitu karena kita mau coba aja gitu ya. Kita bisa langsung menuliskan sebuah nama file HTML. Misalkan kita pakai menggunakan index.html. Nah, jadi extensionnya itu akan sama seperti yang kita akan belajar. Jadi kalau misalnya HTML berarti .html, kalau CSS nanti atau JS berarti .css dan .js gitu. Kita save aja. Kita save aja di sini, lalu di session 1 kita tulis index.html. Oke, sudah kebuat sebuah file bernamakan index.html. Kalau sudah, kita akan menuliskan HTML, lalu kita akan tab aja. Jadi ini adalah salah satu fitur dari Sublime Text, di mana dia akan langsung membuatkan kerangka HTML sendiri gitu. Nah, di sini saya akan breakdown satu-satu. Mungkin intinya itu ada bagian HTML yang paling besar, lalu ada head, ada body. Jadi kalau kalian notice di sini, kita bisa lihat kalau di sini tag-nya itu ada pembuka dan penutup. Nah, kita bisa sebut ini sebagai double tag. Jadi ada tag yang bisa membuka, misalkan di situ ada tag title, ada tag penutupnya slash title. Jadi untuk mengakhiri sebuah komponen atau elemen yang kita tuliskan gitu. Nah, kalau ada lagi yang seperti single tag gitu, single tag ini berarti tidak menggunakan pembuka dan penutup, jadi cuma ada satu tag doang dan kita tinggal masukin aja gitu. Untuk head sendiri ini berisikan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan website seperti judul dari page tersebut, atau kita bisa memasukkan style yang nanti kita akan bahas di CSS, atau misalnya kita bisa memasukkan juga font, atau kita bisa memasukkan juga JavaScript. Itu. Jadi di bagian head ini informasi yang tidak terlihat juga sih, tidak terlihat di bagian body. Nah, di body itu yang ditampilkan di website tersebut gitu. Jadi kita misalkan menuliskan di sini hello world. Nah, kita save. Nah, misalkan kita tulis title ini artinya judul ya, judul dari website itu gitu. Nah, misalkan judul websitenya session 1. Nah, untuk mencobanya, kita bisa langsung kalau pakai Sublime, kita bisa klik kanan, terus open in browser. Nah, di sini akan muncul judul dari website tersebut adalah session 1, dan isi dari webnya itu adalah hello world gitu. Di sini kita perbesar dulu ya. Nah, jadi kerangkanya akan muncul seperti ini gitu. Akan muncul hello world. Oke, kita masuk ke summary-nya. Di sini kita sudah belajar apa aja. Yang pertama adalah website adalah kumpulan dari halaman-halaman konten yang kita telah buat. Yang kedua adalah HTML, kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Yang ketiga adalah HTML dapat mendeskripsikan struktur dari sebuah website, halaman website. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan text editor seperti Notepad, Sublime, VS Code, dan lain-lain. Dan kita tidak butuh menginstal apapun gitu. Jadi nggak perlu install HTML dan HTML lagi, atau CSS atau JS. Sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.